Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman di bulan Ramadan ini? Ya, untuk mengikuti perkuliahan, saya harap semoga semangat teman-teman tidak pudar ya, meskipun dalam kondisi menahan lapar dan haus. Baik, selanjutnya ya, setelah kita kemarin ya pra-UAS, kita telah mengulas tentang isu tentang keluarga dan anak yang barangkali teman-teman masih ingat ada beragam ya, ada tentang kekerasan, kemudian juga eksploitasi anak dan lain sebagainya. Untuk kali ini kita akan beralih ya, mengungkap tentang bagaimana peran orang tua ya untuk mendidik anak di era digital. Ya, karena bagaimanapun juga kita tidak dapat menghindari penggunaan media digital sekarang ini ya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk bagi anak. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah pernah berdiskusi materi ini dalam mata kuliah lain, tentu saja akan dijumpai beragam positif maupun negatif impact dari adanya penggunaan media digital. Untuk itu, nanti kita akan bahas dan diskusikan secara bersama-sama apa saja sih media digital itu ya yang sekarang ini kita gunakan ya, dan juga anak gunakan. Kemudian bagaimana peran orang tua untuk mengatasi hal tersebut ya, karena tadi sudah kita ulas di depan bahwasanya ada beragam dampak dari adanya penggunaan media digital, baik yang bersifat positif maupun negatif. Langsung saja, di sini ragam media digital itu sekurang-kurangnya ada 5. Nah, ini diklasifikasikan dalam 5 jenis. Yang pertama adalah media grafis. Media grafis ini bisa berupa diorama ya. Kemudian juga bisa berupa alat peraga yang menggunakan atau memanfaatkan sistem digital. Nah, begitu kira-kira. Kemudian yang kedua ada audio. Audio ini bisa berupa tape ya, kemudian radio dan lain sebagainya. Ya, intinya hanya menunjukkan atau menghasilkan suara. Yang berikutnya ada video. Nah, video ini bisa disaksikan oleh anak dalam beragam jenisnya, dan juga yang sering kita jumpai dan banyak menimbulkan pro kontra itu adalah mengenai video game. Selanjutnya ada multimedia. Multimedia ini berarti gabungan dari beragam media. Ya, multimedia ini seperti misalnya televisi. Ini kan dia menggabungkan antara visual atau video dengan audio dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah internet. Nah, ini yang paling marak digunakan saat ini oleh anak-anak dan sangat sulit untuk dihindari. Nah, biasanya karena mereka sudah kecanduan dengan internet ini, akan timbul kegelisahan dan juga agresivitas yang ditunjukkan oleh anak. Nah, penggunaan media ini didasarkan oleh riset. Ada 2 klasifikasi. Yang pertama yaitu untuk anak yang berusia di bawah 6 tahun atau bisa kita sebut dengan anak usia dini. Dan yang kedua adalah anak mulai rentang usia 8 hingga 18 tahun. Yang pertama untuk anak yang berusia di bawah 2 tahun. Ini berdasarkan saran dari American Academy of Pediatrics. Sebenarnya anak dalam kurun usia ini tidak diperbolehkan menggunakan media digital. Ya, dengan catatan di bawah usia 2 tahun itu tidak diperkenankan. Namun ternyata realitanya apa? Realitanya rata-rata anak dalam usia tersebut sudah menikmati media digital selama televisi
ya, dalam kurun waktu 1 jam per hari, kemudian meningkat lagi menjadi 2 jam pada saat usia 2 tahun, dan nanti akan tetap stagnan hingga nanti dia berusia 6 tahun. Jadi rata-rata mulai dari 1 jam per hari meningkat menjadi 2 jam per hari. Nah, ini berdasarkan hasil riset. Yang selanjutnya, untuk anak yang berusia 8 hingga 18 tahun, ini sudah menghabiskan berinteraksi dengan media digital, ya, rata-rata adalah 6,5 jam per hari. Ya, kalau dalam satu hari itu 24 jam, jadi kira-kira ada sekitar seperempat hari itu dihabiskan untuk berinteraksi dengan media digital. Ya, khususnya adalah televisi dan mendengarkan musik. Nah, namun sekarang mungkin kalau ada riset terbaru lagi, barangkali yang lebih dominan bukan televisi, malah justru adalah penggunaan internet, ya, seperti YouTube atau game online. Nah, biasanya itu. Dan sebagai sebuah catatan, ya, dalam segala rentang usia anak yang klasifikasi pertama maupun klasifikasi kedua, ini mereka akan mengalami peningkatan, ya, peningkatannya ini bisa 1 jam atau bahkan sampai 2 jam. Ini diakibatkan oleh atau dipengaruhi oleh orang tua yang juga menggunakan media digital tersebut. Jadi kalau orang tua juga menggunakan media digital tersebut, anak juga akan termotivasi untuk menggunakan pula, sehingga durasi menggunakan media digital mereka jauh lebih panjang. Nah, ini respon orang tua mengenai media digital. Jadi orang tua ada respon positif maupun negatif tentang penggunaan media digital ini. Yang pertama, untuk media komputer atau laptop, ini orang tua sepakat, ya, sepakat bahwasanya mereka mayoritas setuju bahwasanya media ini dapat membantu anak, khususnya dalam proses belajar. Ya, yang selanjutnya, di antara yang lain menganggap bahwasanya televisi juga bermanfaat, khususnya dalam menyediakan sarana informasi dan peneladanan perilaku positif. Akan tetapi ternyata sepertiga yang lain menganggap bahwasanya televisi dapat menimbulkan dampak negatif dan juga sikap agresif bagi anak. Dan ada pula yang sepakat bahwa video game, ya, ini mayoritas orang tua menganggap bahwasanya video game atau kalau sekarang adalah game online ini dapat menimbulkan efek yang negatif, ya. Dan mayoritas penggunaan video game ini dapat melukai dalam tanda kutip, melukai anak-anak khususnya dari segi psikologis mereka. Ya, mereka lebih agresif, ya, ketika dilarang malah justru semakin menjadi, atau dari interaksi, ya, dari segi interaksi mereka karena sudah terbiasa interaksi dengan video game sehingga interaksi dengan manusia atau orang ini menjadi tidak efektif atau justru malah tidak terjadi interaksi, ya, karena sudah kecanduan games tersebut. Adapun implikasi media digital bagi aktivitas dan perkembangan anak ini terbagi menjadi 2, yakni efek atau implikasi positif dan juga negatif. Implikasi positifnya apa? Media digital ini digunakan atau dimanfaatkan sebagai sarana belajar dan juga nantinya akan dapat mempengaruhi interpretasi anak. Jadi ketika anak diajak untuk menonton media, ya, bersama dengan orang tua, nah ini akan membantu mereka merespon apa yang terjadi atau apa yang mereka saksikan dalam media tersebut. Dan ketika orang tua mendampingi, ini akan sangat membantu menambah interpretasi atau pandangan atau wawasan anak mengenai hal yang dilihat tersebut.
Yang berikutnya dampak negatifnya adalah adanya gangguan tidur dan juga gangguan perhatian. Jadi anak dengan anak yang menggunakan media digital ini mengalami kesulitan atau mengalami gangguan tidur. Ya, jadi yang biasanya durasinya panjang karena menggunakan media ini, sehingga mereka lebih terforsir untuk menggunakan media digital sehingga lupa untuk istirahat. Dan juga mengganggu perhatian anak. Perhatian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua lagi, yakni perhatian mereka untuk merespon hal-hal yang ada di sekitarnya, atau yang kedua adalah perhatian dalam arti penglihatan. Nah, jadi karena adanya sinar yang dihasilkan dari media digital ini sedikit banyak memberikan gangguan terhadap penglihatan anak. Selanjutnya munculnya sikap agresif. Ini yang sudah kita ulas tadi. Jadi anak lebih agresif ketika dilarang, malah justru semakin marah, semakin menjadi. Dan juga adanya deviasi sikap dan perilaku sosial. Adanya penyimpangan sikap dan juga perilaku sosial yang dilakukan oleh anak. Ini barangkali bisa teman-teman saksikan ya, baik dari lingkungan di sekitar maupun dari media digital yang teman-teman saksikan. Adapun langkah yang dilakukan oleh orang tua dalam menggunakan media digital bagi anak, yang pertama, orang tua dapat membatasi kuantitas media di rumah dan meletakkannya secara tepat. Jadi media apa saja sih yang ada di rumah, misalnya ada komputer, ada televisi, atau ada laptop dan lain sebagainya, HP misalnya. Nah, itu silahkan kuantitasnya bisa dikurangi. Atau kalau misalnya itu menjadi sebuah kebutuhan untuk mengakses informasi, maka kita bisa mengambil langkah kedua, yakni meletakkannya secara tepat. Jangan letakkan media-media ini di kamar anak misalnya, atau di ruang-ruang yang sekiranya sangat sering diakses atau digunakan oleh anak. Kemudian yang kedua, matikan media pada waktu-waktu tertentu. Ya, jadi ini orang tua perlu tegas ya, pada saat makan, kemudian pada saat menjelang maghrib atau pada waktu maghrib atau pada malam hari karena waktunya belajar, maka semua media wajib mati. Ini orang tua harus tegas. Namun sebagian kita lihat orang tua itu malah cenderung acuh karena kalau misalnya tidak digunakan atau tidak diberikan media digital, anak akan minta ditemani, sementara orang tua malas. Nah, ini menjadi langkah lain orang tua ya, agar anak mengalihkan perhatiannya kepada orang tua. Jadi digunakan atau disediakan media-media tersebut. Selanjutnya, orang tua dapat diskusi dengan anak mengenai penggunaan media dan pendampingan terhadap mereka. Ya, dampingi mereka. Orang tua perlu untuk memberikan pengertian. Jadi media ini boleh tidak digunakan, kalau boleh berapa waktunya, kemudian yang boleh ditonton apa saja misalnya itu, serta berikan pendampingan. Jadi pada saat anak menonton, dampingi mereka sehingga nanti juga akan terjadi interaksi. Ya, anak pasti akan tanya, itu apa mah, itu apa ayah gitu. Selanjutnya, gunakan pemblokiran siaran atau filter pengontrol tayangan. Nah, ini penting sekali. Jadi orang tua juga perlu untuk melakukan langkah lain ya. Jadi jangan sampai kehilangan akal ketika anak sudah mulai kecanduan media digital. Misalnya dengan menggunakan Google for Kids atau media filter yang lain. Berikutnya, buat dan jalankan aturan penggunaan media digital. Jadi berikan aturan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kapan waktu yang tepat, ya, kapan waktu boleh menggunakan, kapan waktu tidak boleh menggunakan. Ya, ini berkaitan dengan durasi misalnya. Jadi misalnya untuk satu hari maksimal menonton berapa jam, itu harus diberikan ketegasan. Atau malah lebih baik
untuk penggunaan media digital ini hanya diperbolehkan pada saat mereka libur sekolah. Nah, libur sekolah, orang tua juga libur, nanti bisa memberikan pendampingan. Memberikan teladan penggunaan media yang benar. Nah, ini juga orang tua perlu memberikan contoh memberikan contoh bagaimana sih menggunakan media digital yang benar itu. Jangan-jangan orang tuanya yang justru memberikan pengaruh atau memberikan contoh yang tidak baik bagi anak. Misalnya orang tuanya ngegame di depan anak, ya otomatis anaknya akan meniru hal tersebut. Dan juga ajak anak menggunakan media untuk belajar, ya bukan untuk bersantai. Ya, jadi bukan untuk menghabiskan waktu mereka, ya, waktu santai mereka itu bukan, tapi diajari dan juga diajak menggunakan media ini untuk media belajar. Tentu saja orang tua juga perlu melakukan intervensi dengan menyediakan beragam konten-konten edukatif ya dalam media digital yang digunakan oleh anak. Nah, ini kesimpulannya. Jadi karena media digital ini tidak dapat dihindari, selaku orang tua perlu untuk melakukan langkah preventif maupun represif untuk mengatasi implikasi negatif dari penggunaan media digital bagi anak. Oke, terima kasih. Jika nanti ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan. Dan dari saya cukup sekian. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.